Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Intip Karir Series dan hari ini adalah Intip Karir Series part ke-33. Di sini kita akan membahas mengenai manajemen trainee PT Waskita Karya Tbk. Nggak kalah spesial dengan episode-episode sebelumnya, di sini kita kehadiran satu narasumber yang saat ini menjadi Site Administration Manager di PT Waskita Karya Tbk. Beliau adalah Kak Roy Hansen Gultom. Halo Kak Ngoy. Halo, halo Iya. Cik Son. Aku panggil Cik Son aja ya, karena kita kan udah kenal lama ya. Iya, udah kenal lama bener. Jadi ceritanya itu Gimana? aku panggilnya juga Bang Ngoy aja kali ya, lebih biasa. Iya, iya, Bang Ngoy biar itu kompak ya. ya dulu jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan akuntansi di Undip. Waktu aku masih masuk tuh tahun pertama jadi stafnya Bang Ngoy, ya Oh, kan? yes. Aku Dan masih ingat tuh, Cik, apanya, pengalaman tentang Sonia sendiri ya. Itu iya. kebetulan kebetulan aku yang ikut wawancara pada saat itu, Oh iya kalau iya, masih ingat. aku lupa Nah, malah. jadi aku nimbrung, nimbrung sih lebih tepatnya ya, nimbrung. Ah, Terus Sonia ini yang yang mungkin aku tahu ya, itu orangnya eh, orang yang cerdas sih. Kayaknya bisa jadi salah satu orang tercerdas mungkin di akuntansi ya, mungkin di Undip juga ya. Mungkin kalau masih ingat Sonia dulu, Kak Ngoy, Abang Ngoy pernah tanya dulu tentang perkalian ya, perkalian. perkalian cepat. Oh, Masih bisa nggak kayaknya sekarang? Perkalian berapa digit? 5 digit, 6 digit? dulu aku bisa sempoa tuh Bang, tapi sekarang udah nggak terlalu, Nah, udah sekarang kebiasaan deh. kalkulator. Tapi dulu aku, wih, keren banget ini Sonia bisa ratusan ribu kali puluhan ribu gitu bisa langsung ada angkanya gitu. Dulu Keren. bisa. Nah, Iya, sekarang udah nggak bisa ya, San? udah kebiasaan kalkulator Bang ya. Oke, oke, oke. Tapi itu sih yang aku ingat banget ya tentang Sonia ya. Mm. Oke, kalau Bang Ngo itu dulu juga inspiring lah ya, jadi ketua himpunan Aduh, pasti aduh. gitu. Kalau kasih speech-speech kan pasti bisa memberikan motivasi gitu buat adik-adik kelasnya, ya nggak Bang? Beri semangat oke lah. Cuman mungkin Ya, yang berat itu adalah memberi teladan itu loh, Dek. memberi teladan ya. Oke, siap. Benar, benar. Jadi, Karena yang diberi eh, teladan itu mawapres semua. Sedangkan yang memberi semangat itu bukan mawapres kan jadinya agak gimana gitu. Enggak lah, Bang Ngoi mah keren ya. Kalau misalnya nggak keren, nggak mungkin nih sekarang ada di Waskita Karya. Dulu Bang Ngoi Amin, amin, masuk amin. melalui program manajemen trainee ya, Bang Ngoi ya? Betul, betul ya. Jadi Ya, melalui manajemen trainee MT ya di tahun 2017. di tahun 2017. Berarti setelah lulus langsung ke Waskita Karya. Iya, kebetulan Waskita eh, instansi pertama deh yang kita mulai lulus itu yang pertama kali. Oke, sampai sekarang nih, berarti udah 5 tahun. Lama juga nih. Udah Betul. anniversary yang 5 tahun. Kebetulan besok itu 5 tahun, Oh, tepat lima kebetulan. tahun, Wih, 11 September. Heeh. selamat Bang. Keren-keren. Iya, Nah, kalau thank you, boleh thank tahu you. nih Bang Ngoy, kalau program MT Waskita Karya itu sebenarnya programnya seperti apa atau berapa lama sih Bang programnya? Terus generalis atau spesialis gitu? Mungkin dari Bang Ngoy bisa ceritain kali ya Bang, ke adik-adik di sini. Oke, terima kasih. Jadi kita cerita santai aja ya, Ci ya. Boleh, Cik boleh. Son. Jadi dulu itu masuk di Waskita itu tahun 2017. Kebetulan di bulan September deh itu signing kontraknya ya. Jadi untuk tesnya mungkin jauh sekitar 2-3 bulan sebelum itu gitu. Nah, jadi untuk tesnya itu sendiri kita general kebetulan, MT general, tapi memang ada spesifikasi untuk jurusan tertentu yang dipilih di Hmm, administrasi seperti itu. Jadi khusus-khususnya ada gitu, teknik sipil, akuntansi dan lain sebagainya gitu yang memang pada saat itu perusahaan lagi butuhin gitu. Nah, di general itu kita nanti untuk tesnya sama semua di awal itu. Jadi kita nanti kebetulan kita termasuk seleksinya termasuk cepat ya, nggak lama itu sekitar 2 sampai 3 bulan deh kalau nggak salah. Mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Untuk tahapannya ada 7 tahap sih, C. dari awal 7 tahap tapi sampai dilakukan dengan cepat sih di sini. Jadi pertamanya biasa pre-qualifying ya, itu nanti biasanya
cek CV ya biasanya. Hanya cek CV Di aja biasa ya, administrasi, standar. ya. Iya, terus yang kedua itu ada tes TPA, tes TPA, terus tes TOEFL, terus ada tes psikotes, terus wawancara psikolog, wawancara user direksi ya. Terus yang terakhir medical check up, baru pengumuman. Itu sih 7 rangkaian tapi termasuk yang cepat sih pada saat itu ya. Ya, kalau 2 sampai 3 hari, 2 sampai 3 bulan cepat termasuknya. Kalau Iya TOEFL itu benar. ada minimal nggak sih Bang? Minimal berapa untuk bisa diterima di MT ini? Nah, kebetulan kan hasil tes kita nggak dikasih tahu ya skor Oh dan iya. gimana ya sebenarnya. Pada saat kita daftar memang kita harus kalau nggak salah harus lampirin juga skor TOEFL sebelumnya Oke, gitu oke. kan. Tapi tetap kita harus tes TOEFL lagi kan pada saat itu. Nah itu hasilnya nggak tahu seperti apa, hasilnya seperti apa juga standarnya eh, seperti apa kita nggak dibuka sih sebenarnya. Tapi kalau di registrasi awalnya gitu minimalnya sampai 500 gitu nggak Bang? Atau 550 atau sekitar di 450 kalau untuk UAS kita? Aduh lupa nih. Lupa ya detail. Apa, apa 475 gitu deh, Dek. 475. Oke, Kayaknya ya. oke, oke. Heeh. Berarti kayak tes Dulu ya, teknik tapi gitu sekarang ya. nggak tahu nih kalau sekarang ya. Iya benar sih. Ini mungkin sharing kayak beberapa tahun yang lalu gitu waktu Bang Ngo ikut Ya, promonya. ya disclaimer juga ya nanti takutnya nggak seperti itu, nggak seperti itu. Iya, Padahal saya cuma nerangin yang tahun 2017 kebetulan ya. betul, betul. Jadi kalau buat yang tahun-tahun sekarang gitu, kalau misalnya ada update, bisa jadi juga beda sedikit gitu dari, atau beda jauh juga bisa jadi dari Iya, proses yang dilewati Bang Ngoy. betul. Kalau untuk Iya. jurusan-jurusannya Bang, itu misalnya jurusan komunikasi atau hukum gitu, apakah dibuka juga untuk mereka atau kebanyakan lebih ke teknik sama finance aja nih Bang? Oke. Kalau untuk di angkatan kita ya Mm-mm. 2017 itu kebetulan eh, 2017 itu ada 2 batch, C. Oke, Ada dua dari dua batch. batch. Jadi saya itu masuk di batch kedua kebetulan. Kedua. Nah, di batch kedua itu untuk selain kita akuntansi ya, akuntansi itu manajemen keuangan. Terus kita juga ada eh, hukum ada. Cuman memang kuotanya memang nggak banyak ya. Angkatan kita hukum cuman 3 orang kali gitu. Oh, Selebihnya memang teknik sipil paling banyak. teknik sipil lebih Sipil, banyak ya. mesin, teknik lingkungan gitu. Kalau satu angkatan MT-nya Bango itu ada berapa orang sih Bang kalau boleh tahu? Ini sekedar informasi juga kayak Mm-mm. sepertinya angkatan kami terbanyak selama Banyak. penerimaan Oh, waskita. oke. Nah, Berapa tuh Bang? 200, 100? dia di atas di atas 150 sih Oh, banyak harusnya. ya. Bisa hampir 180 kalau nggak salah ya. Tapi kita itu terbanyak pada saat itu. Oke, berarti masuknya itu Uh, nanti sebagai generalis semua atau dari awal udah diplot nih, misalnya Bang Boy nanti karena background jurusannya akuntansi akan diarahkan ke keuangan. oh iya, udah di-plotting Oh, langsung. udah diplotting ya langsung. Setelah kita udah lulus itu udah langsung dipisah masing-masing jurusan seperti itu. Ah, I see. Dan Teknik dan non-teknik. program MT-nya berapa lama nih Bang Boy? Nah, program MT-nya itu kita 1 tahun sih, 1 tahun kita udah langsung 6 bulan itu kita statusnya OJT, terus 6 bulan lagi kita PTT ya, Penempatan. pegawai tidak tetap atau PKWTT, waktu tertentu PKWT dan Hmm. setelah itu baru diangkat jadi PT, Jadi karyawan tetap. pegawai tetap. Oke, oke. Selama 6 bulan itu OJT sempat ada kayak in-class training gitu nggak Bang? Atau langsung Ada. sempat ya? Sempat sempat. Jadi kita itu selama baru masuk itu kita sebulan itu di di kantor deh gitu seperti itu Oke, kan di in-class kantor training. in-class training dulu ya, diajarin tentang Mm, be- mungkin tentang bisnisnya Waskita dulu, terus tentang betul, betul. flow kerjanya, divisi-divisinya apa aja. Iya, ya. Dan General ya itu berarti. kelasnya udah dibagi teknik dan non teknik sih sebenarnya di kelas itu. Hmm, oke. Setelah sebulan kita baru diberikan ke unit-unit bisnis yang nantinya bakal penempatan-penempatan seperti itu. Oke, ke berarti OJT-nya itu satu tempat atau bisa 2 atau 3 tempat gitu Bang, kalau MT-nya Waskita. Tersebar di seluruh Indonesia Jadi dia kalau tersebar OJT di ya. seluruh Indonesia ya. Kebetulan kebetulan aku Ci di ini Hmm, di project. Kebanyakan kita untuk penempatan awal itu di project, di oke, proyeknya langsung. berarti. Aku pada waktu itu di Lampung. Teman-teman ada yang di Surabaya, ada yang di Kalimantan, seperti itu sih.
Oke, berarti benar-benar seluruh Indonesia dan penempatannya itu nggak bisa milih ya Bang ya? Atau ada Ya, aspirasi tertentu? ah, harusnya kita nggak bisa sih, tergantung kebutuhan pada saat itu. Tergantung kebutuhan bisnis. Kebutuhan. Oke, oke, understand. Nah, kalau untuk program MT-nya Waskita Karya ini setiap tahun apakah buka Bang Ngoy? Dan setahun itu sekali atau dua kali atau tergantung nih, tergantung Waskita bulan bukanya kapan dan bulan apa tuh Bang biasanya? Iya. Kalau buka MT sebenarnya uh, sebelum COVID itu sebenarnya kita selalu buka tiap tahun sih. Bahkan Oke, itu dua kali kali setahun. ya. Berarti Kebanyakan itu 2 kali setahun nih. Jadi ada batch satu, batch 2. Biasanya batch satu itu sekitaran bulan April, batch 2 itu September gitu deh. September. Oke. Tapi memang setelah COVID menyerang kan, itu pasti banyak hal-hal yang membuat berubah ya. Jadi kita ada berapa tahun ya? Kayaknya ada 2 tahun deh kita stop gitu. Ada Oh, 2 tahun memang stop, oke. terus buka lagi itu karena itu pun awalnya sempat juga FHCI, ada program FHCI kan, Heeh, Forum Human Capital Indonesia itu betul. program dari BUMN ya dia, itu gitu. I see. Kalau tahun ini buka lagi nggak sih Bang? Atau udah buka atau udah tutup atau oh buka lagi ya Buka, Bang? buka kebetulan udah tutup. Nah, Ah, udah, udah, udah penerimaan lah seperti itu. udah Udah penerimaan memang ya. sudah mulai bekerja, iya. Oke, berarti tahun ini satu batch aja ya kalau tahun ini berarti Bang. Satu satu batch, ya benar Heeh. satu batch. Tapi unik banget nih deh, Heeh. Cison. Jadi Ya, di ya. tahun ini tuh aku kebetulan ada sharing-sharing juga ke anak-anak MT yang baru ya. Baru, Jadi heeh, heeh. jadi mereka ini ada berbagai macam jalur deh kayaknya di tahun ini gitu. Jadi memang Oke. Waskita mungkin buka beberapa kesempatan gitu untuk orang-orang yang mau masuk di Waskita. Nah, yang pertama itu mungkin program FHCI, yang program bersama dari Kementerian BUMN. Kementerian. Terus yang kedua MT, terus yang ketiga ada bahasanya itu yang penerimaan Papua Ah, dari apa? ya, ya. eh, apa? Terus yang ketiga itu jalur disabilitas ada. Oke, understand, understand. Jadi agak banyak nih kebetulan yang masuk. Dan ada jalur vokasional Ada D3, jalur jalur D3 D3 juga ada ya, juga. untuk D3. Dan kalau MT ini tuh sebenarnya benefitnya apa sih Bang Boy dibandingin dengan misalnya masuk jalur yang non MT gitu? Apakah secara jenjang karir ada percepatan atau misalnya dari segi remunerasi atau gaji gitu lebih baik atau gimana tuh Bang? Kelebihannya? Ya, Mhm. yang dibilang Cik Son itu benar semua. Semua, oh Jadi dua-duanya memang ya berarti. jalur MT itu memang adalah suatu jalur yang memang diberikan kepada orang-orang yang mau masuk itu memang jalurnya spesial lah seperti itu. Memang dari grade masuk aja kita udah di grade tertentu seperti itu kan. Beda dengan yang lainnya seperti itu. Nah, terus untuk jenjang karir juga karir pet itu harus diakui sih di Waskita ini baik sih, Dek. Oke, baik. Sangat baik malah gitu. Bahkan para manajer-manajer itu banyak yang masih kelahiran 90-an gitu. Itu Oh, banyak di sini gitu. mudah-mudahan Jadi ya. kesempatan-kesempatan kita untuk yang namanya kita bersaing itu kita benar-benar terbuka untuk semua. Nggak ada yang namanya senioritas, nggak ada yang junioritas gitu. Kalau kita mampu, kita memang bisa, itu sangat terbuka lah untuk apalagi khususnya anak-anak MT ya seperti itu. MT Jadi ya, oke. terbuka banget kesempatan gitu. Kalau kayak Bang Boy kan sekarang juga udah jadi ini ya apa admin site manager gitu. Udah mulai memasuki Set tahap manager. kayak site manager gitu tuh setelah lulus MT gitu ya Bang? Atau baru-baru ini atau gimana tuh Bang? Benar benar setelah lulus eee, tahun lalu sih, tahun lalu Tahun deh, lalu ya, oke. Berarti tahun lalu. setelah lulus MT misalnya jadi analis dulu atau jadi senior Heeh, staff dulu gitu, habis itu langsung heeh, bisa juga dipromot langsung jadi manajer gitu ya kalau di sana. benar benar, tergantung memang, bagaimana kinerja dan juga kebutuhan pada Kebutuhan saat itu divisi ya. gitu, iya, heeh, benar. Benar-benar. Nah, kalau Bang Boy gini ada kemungkinan untuk dirotasi misalnya di luar sesuatu yang terkait finance atau non teknik gitu atau gimana tuh Mas? Potensinya itu akan di-rotate ke divisi mana aja kalau Bang Boy? Oke, kalau kalau kita kan jalurnya kebetulan finance ya ataupun akuntansi ya, Dek, ya. Heeh, Nah, finance kalau akuntansi. akuntansi sendiri itu nanti jalurnya bisa ke, beberapa macam bagian sih, baik itu divisi Mhm. maupun di CO maupun di unit bisnis sendiri kalau kita. Jadi
kita itu bisa ke HCM nantinya. Itu yang pertama, Human bisa ke Capital HCM. Management. Nah, jadi untuk mau Oke. jadi manajer HCM gitu kan dan GA itu bisa. Terus Hmm. eh, mau di bagian risk juga bisa seperti Oke. itu. Nah, jadi memang ada udah ada sih bagannya sebenarnya untuk karir path-nya masing-masing, background pendidikan masing-masing. Seperti Oke. itu deh. Tapi untuk penerimaannya nih Bang, itu harus misalnya kalau untuk masuk ke finance berarti harus seseorang yang punya background di finance ya. Kayak nggak boleh misalnya orang yang kuliahnya teknik gitu terus nanti pengen kerjanya di finance gitu memungkinkan nggak sih Bang? Harusnya enggak sih, harusnya. Nggak ya, Mungkin berarti kalau harus S2 dia bisa ambil terkait finance gitu ya, Mhm. mungkin bisa memungkinkan seperti itu. Oke, understand, Tetap understand. harus inline dengan background pendidikan. Apalagi udah menjabat di posisi-posisi tertentu. Oke, harus inline ya. Oke, understand. Nah, kalau untuk ikatan dinas gitu di program MT-nya Waskita Karya gini ada nggak sih Bang? Dan kalau ada berapa tahun masa Ada ikatan? kalau tahun kita itu 2 tahun deh. 2 tahun ya. Berarti satu Tahun plus ya. dua. Gimana? 1+2 atau 1+1. Satu Satu plus tahun satu. MT. Oh, 1 tahun MT, terus 1 tahun ikatan dinas gitu ya Bang. Iya, 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 Oke, betul. oke. Berarti termasuknya cepet sih kalau kalau 1+1. Kalau standar Iya, mungkin satu termasuk plus cepet. dua kebanyakan di BUMN Nah, kalau BUMN. Ci Islam sendiri di Astra gimana? 2+3 kalau aku, tapi Dua MT plus itu. tiga. Tapi kalau MT yang lain itu ada yang 1+2. Oke, oke, oke. Heeh. Jadi lebih lama Tahu sih. nggak, tahu nggak Ci, kenapa itu kalian di AI 2+3? Karena memang ya harapannya kalian nggak langsung keluar, Nggak resign, iya bener. tidak di instansi itu gitu kan harapannya. Bener, Karena iya bener. sedangkan ya ini ya mungkin ada orang yang nggak ada ikatan dinas itu mungkin ya memang ya silahkan perputarannya itu gitu. Mungkin Iya bener. ada plus minusnya juga mungkin di human capital di instansi tersebut gitu. Betul, setuju. Oke. Kalau angkatan MT-nya Bang Loy itu ada yang cewek nggak sih Bang? Atau kebanyakan cowok atau misalnya campur-campur nih 50-50 gitu komposisinya gitu gimana Bang? Kalau konstruksi memang udah bisa ditebak pasti banyak cowok ya. Cowok Ada ya. cowok deh, hampir berapa ya mungkin ya? 90% mungkin cowok ya mungkin ya. 90% cowok. Atau Oke. sampai 80% deh, 80% cowok pasti. Soalnya memang kebutuhannya lebih banyak di lapangan sih ya dibandingkan di yang non teknisnya. Betul, dan terus yang kedua, kebetulan jurusan teknik itu kebanyakan cowok juga kan, Dek. Jadi Iya yang juga sih. Iya sih, benar sih. mendaftar juga Benar, pasti benar. overall mungkin kebanyakan cowok. Oke, oke. Terus sekarang pertanyaan mendasar nih Bang. Kenapa sih dulu Bang Wo itu pilih untuk bekerja di sektor infrastruktur gitu? Ada ketertarikan khususkah atau gimana tuh Bang ceritanya? Kalau boleh jujur sih sebenarnya ya ah, sebenarnya pertama adalah karena BUMN yang pertama, Dek. BUMN, oke. Nah, yang pertama adalah karena BUMN, yang mana BUMN kita pasti ya lebih terjamin lah bisa dibilang ya, lebih Ya, betul. secure terhadap kepegawaiannya seperti itu. Yang kedua memang pada saat itu kita kan sama-sama akuntansi nih, Ci, gitu Mhm. kan. Mhm. Sejujurnya kan pasti kita belum mengenal terlalu banyak ya tentang infrastruktur ya. Ya, ya, ya. Karena mungkin kita dulu itu ya goals kita itu ya KAP, mungkin KAP, kantor akuntan ya. perbankan, Betul. auditor, seperti itu kan, Dek. Ya, ya, Nah, ya. jadi memang pada saat itu memang ada teman yang ngenalin sih pada saat itu, yang memang udah masuk juga, di angkatan kita juga, di angkatan saya juga. Jadi dia ngasih tahu bahwa ya waskita itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan memang ternyata baik gitu, bagus gitu terhadap ya buktinya kita bisa sampai 5 tahun bertahan, Iya pasti kan sih, kita karena lihat ah instansi ya itu. tersebut baik. Gitu. Mm-mm. Oke, Banyak ruang untuk berkembang deh kalau ada menurut ruang saya untuk sih di berkembang ya. instansi ini gitu. Tapi memang karena kita adalah pendatang, yaitu bukan orang teknik ya, jadi kita Hmm, perlahan harus mencoba belajar bisnis sektor infrastruktur itu seperti apa deh gitu sih. Itu tantangannya sih iya, untuk benar sih, non benar. teknik ini.
Harus banyak belajar ya berarti ya selama masa MT Iya. ataupun setelah udah lulus MT pun. Luar biasa sekali. Sekali lagi makasih nih buat Bang Ngoy yang udah bersedia hadir di series Intip Karir dan sharing-sharing ke kita semua tentang experience Bang Ngoy sebagai manajemen trainee di Waskita Karya. Kita doakan bersama semoga Bang Ngoy semakin semakin sukses dan juga sehat-sehat selalu ke depannya. Amin. Dan Mhm. pastinya juga untuk teman-teman yang menonton nih di series Intip Karir ini. Jangan kemana-mana karena di episode selanjutnya masih akan ada Intip Karir series part-part berikutnya yang juga membahas tentang pekerjaan ataupun tips and trik seleksi kerja di berbagai perusahaan. Jangan lupa di-subscribe. Oke teman-teman, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you Bang Ngoy.